Selamat hari Selasa teman-teman. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam PA Online GKA Immanuel Malang. Dan hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Diberi judul Di Taman Getsemani. Mari kita membacanya, saya akan bacakannya untuk saudara-saudara sekalian. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Sesudah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya di dalam hati kita, dan berjalan menurut petunjuk dan kebenarannya. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Bapa yang di surga, terima kasih kami boleh bersama-sama lagi untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kami belajar tentang pergumulan Tuhan di Getsemani. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dan menuntun kami, supaya kami sungguh boleh belajar dari kebenarannya dan hidup kami dituntun untuk berjalan di dalam kebenaran itu. Sertailah kami ya Roh Kudus, di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mohon tuntunan Tuhan. Amin. Nah saudara-saudara, kita sampai kepada cerita tentang Getsemani. Saudara-saudara, Getsemani itu adalah taman yang paling terkenal di seluruh Alkitab ya. Hampir setiap Paskah kita selalu berbicara tentang Getsemani ini. Sebab di tempat itulah ada sesuatu yang sangat penting yang kita bisa pelajari. Nah saudara-saudara, di manakah taman Getsemani ini? Nah menurut catatan William Barclay, Taman Getsemani ini terletak di luar kota Yerusalem, tetapi merupakan taman private gitu ya, taman milik seseorang ya. Dalam catatannya William Barclay mencatat begini, di Yerusalem sendiri tidak ada taman dalam ukuran apapun, sebab sebuah kota yang dibangun di atas bukit tidak punya ruangan untuk tempat-tempat terbuka seperti itu ya. Maka yang ada adalah bahwa warga kota yang kaya mempunyai taman-taman pribadi di lereng bukit Zaitun ya. Nah, kata Getsemani sangat mungkin mempunyai arti gentong anggur atau alat pemeras anggur atau zaitun ya, buah zaitun itu. Dan tidak diragukan lagi
bahwa itu adalah memang sebuah taman yang penuh dengan pokok zaitun. Nah, saudara-saudara, di Google itu kalau kita mencari taman Getsemani seperti ini taman itu ya. Nah, di sini Tuhan Yesus itu dicatat dalam Alkitab pergi dan berdoa. Saudara-saudara, William Barclay mencatat bahwa di dalam masa-masa terakhir itu sungguh adalah suatu yang luar biasa, tetapi indah, bahwa ada beberapa orang, ada beberapa kawan yang tanpa nama mendukung Yesus Kristus, menyediakan apa yang diperlukan untuk menggenapi nubuat kitab suci itu. Ada orang-orang yang memberikan keledai untuk ditunggangi ketika ia masuk kota Yerusalem, supaya genaplah firman Tuhan itu. Ada orang yang menyediakan rumahnya, ruangan atas itu ya, yang menjadi tempat Tuhan Yesus dan murid-muridnya untuk makan Paskah bersama. Dan di sana Tuhan menetapkan perjamuan kudus yang kita nikmati sampai hari ini untuk mengingat Dia, ya. Dan sekarang kita menemukan ada orang yang menyediakan sebuah taman di mana Yesus bisa pergi bersama-sama dengan murid-muridnya untuk berdoa. Dan ada taman itu menjadi taman yang paling terkenal di dalam Alkitab kita. Di sana Yesus Kristus memperoleh kemenangan di dalam pergumulannya antara kehendaknya dan kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, ada banyak hal bisa kita pelajari tentang Getsemani ini, tentang peristiwa itu. Bagaimana kita bisa melihat pentingnya doa, bisa melihat kelemahan-kelemahan manusia dalam diri murid-muridnya itu. Tetapi hari ini saya akan mengajak saudara mengamati 4 hal saja tentang Tuhan kita Yesus Kristus yang berdoa di Getsemani. Dan biarlah kita belajar dari Dia dan meladani bagaimana menghadapi pergumulan hidup. Ya, yang pertama, saudara-saudara, di dalam peristiwa Getsemani ini kita melihat bagaimana Tuhan itu menghadapi penderitaan hidup, pergumulan hidup, yang notabene adalah bagaimana Tuhan itu memilih untuk mentaati kehendak Allah dan belajar untuk menaklukkan dirinya dan kehendaknya kepada Tuhan sendiri. Saudara-saudara, dalam peristiwa ini kita mengerti bahwa kematian itu sudah sangat dekat, ya. Di taman inilah Tuhan Yesus ditangkap, ya. Kematian sudah sangat dekat, penderitaan itu sangat dekat, dan Tuhan tahu. Itu masalahnya, saudara, ya. Kalau Tuhan tidak tahu, ya mungkin Dia akan cuma terkejut. Tetapi Tuhan tahu, ya. Dan sesungguhnya bukan cuma Dia tahu, tetapi Dia mampu melepaskan diri dari penderitaan itu, sebab Dia adalah Tuhan. Dan sebagai manusia, sesungguhnya Tuhan masih berumur 33 tahun, dan barangkali tidak ada orang yang mau mati sia-sia umur 33 tahun, ya. Nah, karena itu saudara-saudara, disinilah Tuhan Yesus itu melihat penderitaan yang seharusnya Dia bisa atasi, tetapi Dia melihat kehendak Allah yang menghendaki Dia meminum cawan pahit itu. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memilih untuk meminum cawan pahit itu. Bagaimana kita tahu Dia bergumul, saudara-saudara? 3 kali Dia berdoa. Dan firman Tuhan mengatakan Dia 3 kali berdoa dan mengucapkan kata-kata yang itu juga. Kata-kata apa itu? Kata-kata yang mengatakan, ya Tuhan, jikalau boleh, artinya aku yang menghendaki, biarlah cawan pahit ini, yaitu cawan apa itu? Cawan penderitaan, salib itu lalu daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, kehendak-Mu lah yang jadi. Yang kedua, kita menemukan perkataan Tuhan Yesus, kan, ya Tuhan, jikalau cawan pahit ini tidak bisa lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Yang ketiga tidak dicatat, tapi dikatakan Dia berdoa yang itu juga. Pasti Dia berdoa tentang penderitaan itu, cawan pahit itu, dan keinginannya supaya Bapa melepaskan itu. Tetapi sekali lagi Dia berkata, jadilah kehendak-Mu. Saudara-saudara sekalian, di taman Getsemani itu Yesus
bisa berbalik dari rencana Allah, tapi tidak melakukannya. Dia meneruskan berjalan, menyelesaikan tugas yang diberikan Allah kepadanya di dalam hidupnya, supaya ia menjadi berkat bagi dunia. Dia meminum cawan penderitaannya. Saudara-saudara sekalian, Bapak gereja yang bernama Tertullianus, dicatat oleh William Barclay, berkata begini ya. Ia menyampaikan suatu ucapan Yesus menurut dia yang tidak ditulis oleh Injil ya. Dan dia mengatakan begini. Tidak ada seorang pun yang belum pernah dicobai dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Saya ulang ya. Tiada seorang pun yang belum pernah dicobai dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya saudara-saudara, setiap orang percaya yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang akan menjadi ahli waris kerajaan sorga, pasti dicobai. Tiap-tiap kita pasti punya Getsemani kita sendiri, di mana kehendak kita bertemu dengan kehendak Tuhan. Dan di sanalah orang percaya itu harus mengambil langkah untuk dengan iman memilih kehendak Tuhan. Yesus Kristus Tuhan kita memilih itu. Tidak semua persoalan dalam hidup ini bisa diatasi, saudara-saudara. Tidak selalu ada jalan keluar. Ketika Tuhan Yesus selesai berdoa di Getsemani, dia tetap naik kayu salib, bukan? Tetapi jikalau itu kehendak Allah, biarlah kita memilih untuk melakukannya. Sekalipun itu berarti kita melepaskan kehendak kita dan kita menjalani penderitaan kita. Tetapi Tuhan pasti menyertai kita. Dia sudah lebih dahulu menanggungnya lebih dari kita. Dan percayalah, seperti Tuhan itu naik ke kayu salib menanggung penderitaan itu menjadi berkat bagi seluruh isi dunia, demikian juga saudara dan saya. Ketika kita memilih kehendak Allah, menanggung penderitaan kita demi Tuhan, hidupmu dan hidupku akan menjadi berkat bagi isi dunia. Mari kita berdoa, Tuhan, jadikan aku saluran berkat. Ya. Yang kedua, saudara-saudara, melalui Getsemani ini kita melihat akan kesendirian Yesus. Saudara-saudara, dia membawa 12 muridnya ke taman itu. Dan mereka kemudian ada di pintu gerbang dan ngantuk, sudah tertidur. Lalu dia membawa 3 orang muridnya, yaitu Petrus dan 2 anak Zebedius. Siapa 2 anak Zebedius ini? Yaitu Yohanes dan Yakobus ya. Yang barangkali mungkin telah masih sepupu dengan Tuhan Yesus ya. Ini orang-orang yang terdekat dengan Tuhan Yesus. Petrus, Yohanes dan Yakobus. Dan ketika mereka sudah dan kepada 3 orang muridnya ini dia berkata, hatiku sangat sedih rasanya. Berdoalah bersama-sama dengan aku. Dengan kata lain Tuhan Yesus mengatakan, berdoalah untuk aku juga yang akan mengalami salib itu. Saudara-saudara, tetapi yang terjadi adalah mereka tidak bisa menahan ngantuknya dan ketiduran. Sementara Tuhan Yesus berdoa, seorang diri bergumul. Ketika dia balik, dia menemukan mereka sedang tidur. Mereka tidak bisa mendampingi Tuhan. Tuhan bangunkan mereka. Tidak bisakah kamu berjaga-jaga sebentar? Berdoalah. Dan kemudian Tuhan berdoa lagi dan mereka ketiduran lagi. Sehingga ketika dia balik lagi, dia melihat mereka tidur. Tuhan tahu dia harus berdoa seorang diri. Dan dia kemudian berdoa seorang diri. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup orang Kristen, kita juga akan mengalami saat-saat seperti itu, ya. Saat dimana kita harus bertempur sendiri. Ada hal-hal yang harus dihadapi sendiri oleh setiap orang. Ada keputusan-keputusan yang harus diambil di dalam kesendirian jiwa kita. Ada saat-saat ketika para penolong lain gagal
Dan semua penghiburan itu lenyap. Tetapi kita tahu melalui Getsemani ini, di dalam kesendirian kita sesungguhnya Dia hadir. Dan sesungguhnya Dia melewati Getsemani dan mencatatnya bagi kita, memberitahukan kepada kita Dia pernah mengalaminya. Saudara, mari kita meneladani Tuhan. Ketika Dia ditinggal sendiri, Dia tidak kecewa, tetapi Dia memutuskan untuk terus berdoa. Saudara-saudara, saya tahu pergumulan teman-teman semua, tetapi ketika kita merasa sendiri, ingatlah Getsemani. Tuhan terus berdoa, teruslah berdoa. Dia sudah menunjukkan bagaimana caranya mengatasi kesendirian itu. Percayalah pada Allah. Dan sekarang pastilah Tuhan tidak meninggalkan saudara sendiri. Kita masih punya sahabat. Sebab kalau murid-murid itu tidak bisa menahan ngantuknya, tidak bisa menyertai Tuhan dalam pergumulannya, berbeda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia mau menyertai saudara dan saya dalam pergumulan kita, sekalipun tidak ada seorang pun yang bisa menolong dan menyertai kita. Puji Tuhan ya. Pelajaran ketiga, saudara-saudara, di sini kita belajar bagaimana Tuhan itu mempercayakan hidupnya kepada Bapa itu ya. William Barclay mencatat kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu ya Bapa. Ya Bapa itu kalau di dalam Injil Markus disebut 2 kali. Ya Aba, ya Bapa. Nah, saudara-saudara sekalian, William Barclay mencatat ada seorang bernama Joachim Yeremias dalam bukunya The Parable of Jesus, perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, menulis begini. Pemakaian kata Aba oleh Yesus untuk memanggil Allah sungguh tidak tertandingi dalam seluruh literatur Yahudi. Penjelasan untuk fakta ini dapat ditemukan dalam pernyataan bapak-bapak gereja Chrysostomus, Theodorus, Theodoretus, bahwa Bapa sama dengan Aba yang masih dipakai sampai sekarang dalam bahasa Arab adalah kata yang dipakai oleh seorang anak kecil untuk menyapa ayahnya. Barangkali kayak kalau anak saya manggilnya itu Papa begitu ya. Kata itu merupakan suatu kata sehari-hari dalam keluarga yang tidak seorang pun berani memakainya untuk menyapa Allah pada waktu itu ya. Namun Yesus memakainya. Ia berbicara kepada Bapanya di sorga seperti seorang anak kecil, penuh kepercayaan, penuh kasih, penuh keintiman. Dia adalah seorang anak bagi Bapa yang di sorga itu. Saudara-saudara sekalian, jadi ketika di dalam menghadapi pergumulan yang berat itu, saudara-saudara, ketika dia menghadapi kehendak Bapa yang sukar itu, Tuhan Yesus tidak memberontak, tetapi dia menyerahkan dirinya kepada Bapanya. Saudara-saudara, saya ingat ya, waktu anak-anak masih kecil, satu kali saya bersama-sama dengan anak-anak, kalau tidak salah itu Nuh berenang ya, kokonya berenang, nah cecenya berenang, tapi Nuh itu takut untuk berenang begitu ya. Dia diajak masuk air, dia tidak berani, dia menjauh dari air. Karena itu saya kemudian terjun ke air itu ya, saya masuk ke kolam itu dan berkata, ayo Nuh, sama Papa begitu ya. Nuh itu nampaknya takut dengan air itu ya. Tapi ketika melihat saya ada di kolam itu, tiba-tiba dia berlari dan memutuskan untuk melompat. Bukan masuk ke air saudara-saudara, tapi melompat ke gendongan saya ya. Sampai saya itu gelagapan begitu ya. Luluh gitu ya. Lalu saya peluk dia dan kemudian dia sambil gendong saya itu di air gitu ya. Dia peluk erat-erat. Saudara-saudara sekalian, ketika kita takut, ketika kita mengalami bahaya, ketika penderitaan ada di sekitar kita dan bahaya di sekitar kita, kepada siapa kita mempercayakan diri? Apakah di dalam penderitaan itu, di dalam masalah yang kita hadapi itu, kita melihat Tuhan dan kemudian kita melompat kepadanya? Bukan pada penderitaan itu saudara-saudara,
Tapi ada Tuhan yang kita lihat di dalam penderitaan itu. Kita melihat kehendak Allah bahwa melalui kesukaran itu saya boleh memuliakan Dia. Maukah kita mempercayakan hidup kita ini kepada Tuhan? Tuhan Yesus melihat salib, penderitaan yang besar itu. Tetapi di situ Dia melihat Bapaknya yang tersenyum meminta Dia menyelesaikan tugas itu. Dan Dia memutuskan, ya Aba, ya Bapa, jadilah kehendak-Mu. Dan Dia menyelesaikan, Dia melompat masuk ke dalam penderitaan itu, menyelesaikannya di dalam kehendak Allah. Saudara-saudara, mari kita belajar dari Tuhan Yesus, ya. Di dalam penderitaan kita, mari kita berserah kepada Tuhan. Yang terakhir, saudara-saudara, kita melihat bahwa melalui Getsemani ini Tuhan menunjukkan kepada kita sebuah keberanian yang muncul melalui kekuatan doa. Saudara-saudara, di bagian akhir daripada pergumulan di Getsemani itu, Tuhan Yesus berkata gini, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Ayat 46. Ya, setelah Dia selesai berdoa yang ketiga kalinya, Dia kembali melihat murid-muridnya tidur. Dan nampaknya Tuhan biarkan mereka untuk tidur sebentar lagi, ya. Tetapi setelah Dia merasa orang-orang sudah dekat, Tuhan tahu, maka Dia membangunkan murid-muridnya. Ayo bangun. Dan kali ini saudara, berbeda dan ketika Dia masuk ke taman Getsemani dengan mengatakan, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Sekarang Dia menyambut pasukan orang-orang yang akan menangkap Dia itu dengan mengatakan, bangunlah. Mari berdiri. Mari kita menghadapi orang-orang yang menangkap itu. Saudara-saudara sekalian, itulah kekuatan doa. Itulah pentingnya doa. Doa itu membuat kita mampu menghadapi pertempuran yang paling sukar sekalipun dalam kehidupan dengan keberanian. Getsemani mengingatkan kita kuasa doa itu. Doa itu bukan mengubah keadaan, membuat Tuhan Yesus tidak disalib. Tapi doa itu mengubah hati Tuhan menjadi hati yang berani, hati yang tenang, hati yang menjalani kehendak Tuhan dengan kekuatan. Saudara-saudara, Bapak William Barclay berkata begini, dalam doa orang berlutut di hadapan Allah supaya ia bisa berdiri tegak di hadapan manusia. Di dalam doa orang memasuki sebentar sorga agar dia dapat menghadapi pertempuran yang paling hebat di dalam dunia. Saudara-saudara, dalam pergumulanmu hari ini, sudahkah engkau berdoa? Tuhan kiranya menuntun kita melewati Getsemani kita, menemukan kekuatan di dalam doa kita, dan kita menyelesaikan tugas kita di dunia menjadi berkat bagi sesama, membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan Yesus, membawa kasih dan keselamatan kepada banyak orang. Dan saudara, sungguh nama Tuhan akan dipermuliakan dalam hidup kita, di dalam perjalanan kita mengikut Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kita boleh belajar tentang Getsemani sekali lagi hari ini. Berkatilah dan tuntunlah kami supaya bukan hanya menjadi orang yang membaca dan belajar firman Tuhan, tapi menjadi pelaku-pelaku firman yang memuliakan nama-Mu dalam pergumulan yang sedang kami hadapi hari ini. Tuntunlah kami untuk mengingat Engkau, berjalan seperti Engkau, dan menemukan jalan keluar dan hidup yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat seperti Engkau. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian PA kita hari ini, saudara-saudara.
Saya bertemu nanti sore, kita mendiskusikan bagian ini bersama-sama. Kalau ada pertanyaan, kita bisa membahasnya bersama-sama. Sampai ketemu nanti jam 6 sore. Tuhan Yesus memberkati.